Hai, saya Rais dari kelompok 2. Dan ini adalah teman-teman. Perkenalkan, dia adalah Hai, saya Ceri Jessica. Hai, saya Watina. Hai, saya Nanda. Hai, saya Tanti. Hai, saya Tini. Hai, saya Sinta Fitri. Hai, saya Putri. Hai, saya Tina. dan kami dari kelompok 2. Ini dia, saksikan. Hai, tahukah kamu tentang pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar? Pemberontakan Andi Aziz yang dipimpin oleh Andi Aziz sendiri yang berasal dari Makassar. Nah, tahukah kamu kalau Andi Aziz itu ternyata adalah seorang perwira yang juga seorang mantan pasukan KIIL dan juga pernah bergabung di pasukan APRIS. Dia juga adalah salah satu mantan ajudan Presiden Republik Indonesia Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya sebagai moderator akan mempersilahkan teman saya. Ini dia. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan latar belakang pemberontakan Andi Aziz yang dijelaskan oleh Rais. Nah, pada tahun 1950-an, kondisi di Makassar ini tidak kondusif. Rakyat yang anti negara federal sering melakukan demonstrasi yang mendesak negara Indonesia Timur untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, rakyat yang setuju dengan negara federal juga sering melakukan demonstrasi sehingga ketegangan di Makassar ini kencang. Nah, di tengah situasi politik dan sosial yang tidak kondusif ini, ada berita bahwa akan dikirimkan 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Henry Victor Lorang yang akan dikirim melalui dua buah kapal yang akan berlabuh di Makassar. Berita ini sangat mengkhawatirkan pasukan KIIL atau pasukan tentara Belanda. Mereka takut akan terdesak oleh pasukan yang berdesak tersebut. Nah, mereka pun akan mendirikan pasukan bebas yang di bawah pimpinan dari Andi Aziz. Nah, latar belakang pemberontakan Andi Aziz ada 3. Yang pertama, menuntut bahwa keamanan negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab dari bekas pasukan KNRI saja. Yang kedua, mempertahankan berdirinya Indonesia Timur atau negara Indonesia Timur. Yang ketiga, menentang campur tangan pasukan APRIS terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Nah, di sini saya membahas jalannya pemberontakan Andi Aziz. Jalannya pemberontakan Andi Aziz ini dimulai pada tanggal 5 Agustus 1950. Jam 5, anggota pasukan Andi Aziz ini ingin menyerang markas TNI, tempatnya di Makassar. Dan mereka berhasil menguasai tempatnya. Bahkan yang lagi, Letnan Madinta Panglima Teritorial Indonesia Timur, Letnan Kolonial Ahmad Yunus Madinta berhasil dibawa oleh Andi Aziz. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jalan pemberontakan 12 Akhirnya, RPD yang merupakan negara berpinggir mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz, dan dia diganti oleh Gubernur yang pro-Islam. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya penumpasan. Ada 6 upaya penumpasan. Nah, yang pertama itu pada 8 April 1950, pemerintah memberikan kepada Andi Aziz bahwa setiap 2 kali 24 jam dia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk perbuatan yang sudah ia lakukan. Andi Aziz diminta untuk menarik pasukannya, menyerahkan
semua senjata dan membebaskan sandera. Nah, yang kedua itu, karena hal ini tidak diikuti oleh anti-Abris, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan terhadap tindakan pasukan KNIL. Selanjutnya, terus yang ketiga, pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, presiden dari negara NIT. Namun, karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin itu saja. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan upaya penumpasan yang keempat. Pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Alexander Everett Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tersisa di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan Abris keluar dari Makassar. Memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KNIL dengan pasukan Abris. Selanjutnya, upaya yang kelima. Pertempuran antara pasukan Abris dengan KNIL berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan antara pasukan KNIL dengan Abris. Pada pertempuran tersebut, pasukan Abris berhasil menaklukkan lawan. Nah, yang terakhir, upaya penumpasan yang keenam, tanggal 8 Agustus 1950, pihak KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel Alex Everett Kawilarang dari pihak RI Republik Indonesia dan Mayor Jenderal Cepelan dari pihak KNIL. Hasil perundingan kedua belah pihak pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Dan dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat. Di sini ada Andi Aziz sendiri, yang merupakan bekas perwira KNIL yang bergabung ke Abris, penggerak pasukan yang menyerang markas TNI dan jaringan Telkom. Menawar sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, dia menyatakan bahwa NIT, negara Indonesia Timur, harus dipertahankan. Dia menuntut agar anggota Abris bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya ada Kolonel AE Selanjutnya Kolonel Alexander Everett Kawilarang sebagai pasukan dari angkatan yang diperintahkan oleh pemerintah Inggris dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Selanjutnya ada Borang adalah pemimpin pasukan Abris TNI ke Makassar yang mengirimkan 900 pasukan untuk mengamankan wilayah. Selanjutnya Letkol Warau, pemimpin angkatan udara beserta pasukannya. Ada Kapten Udara Wiridinata, pemimpin angkatan udara beserta pasukannya. Selanjutnya ada Muhammad Kolonel Soeharto, pemimpin Brigade 10 Garuda Mataram di Jawa Tengah. Dan KNIL, Koniswe Netherlands International Lager atau
KNIL adalah tentara kerajaan Hindia Belanda dan didirikan Belanda tahun 1830. Tujuan dibentuknya KNIL adalah untuk mengawasi dan mengontrol wilayah jajahan. Kemudian APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia, yang merupakan gabungan TNI dan KNIL pada bulan Agustus 1950. BIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Nah, dari semua yang telah dijelaskan teman-teman saya, yang dimulai dari latar belakang, yang mengikuti siapa, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia Timur ini, yang dulunya negara federal, kemudian bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya Rais sebagai moderator mengundurkan diri.